Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom buat semua kita yang ada di sini. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Dan biarlah ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang hidup. Ibadah di mana kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus sebagai pusat ibadah kita. Seberapa banyak di antara saudara yang pagi ini rindu akan lawatan Tuhan terjadi di dalam hidupmu? Lambaikan tanganmu. Ayo lambaikan tanganmu, rindu sungguh untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri dan katakan sama Tuhan, Tuhan aku rindu ketemu Engkau pagi ini. Sungguh aku rindu Tuhan, aku rindu lawatan-Mu. Haleluya. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Aku merindukan lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Sungguh aku merindukan lawatan-Mu.
setiap hati yang siap untuk mendapatkan lawatan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan sendiri. Tuhan hadir bersama kita. Dia rindu untuk menyentuh setiap kita hari ini. Seberapa besar kerinduanmu akan Tuhan? Merindukanmu Tuhan. Saudaraku, katakan sama Tuhan, kalau engkau merindukan lawatannya, aku rindu engkau Yesus. Aku merindukan lawatanmu. Aku merindukan lawatanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Percayakah engkau bahwa Tuhan hadir bersamamu? Percayakah engkau bahwa Dia menyentuhmu hari ini? Mari bersyukur dengan suaramu, bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami, Engkau melayakkan kami untuk bersamamu. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk berada di ruang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang hadir bersama kami menyentuh setiap pribadi kami. Dan biarlah kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu, indahnya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami pun mau bersorak-sorai, bersuka cita di hadapan-Mu. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa kegelapan, semua roh intimidasi kami patahkan, kami hancurkan, dan kami enyahkan dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, silakan Engkau bekerja dengan dahsyat di antara kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Dia yang hadir bersama kita. Boleh lambaikan tangannya. Bersorak bagi Allah kita. Bersoraklah. Bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
Tuhan Yesus ada apa ya? Ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa kuasa iblis sudah dihancurkan. Haleluya. Bersoraklah. Allah kita bersorak. Bagi Tuhan Allah kita bersorak. Bersoraklah. Bagi Tuhan Allah kita bersorak. Bersoraklah. Bagi Tuhan Allah kita. Saudara, tahu nggak? Pada saat saudara bersorak, ya, kuasa dan kemenangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Benteng-benteng musuh diruntuhkan. Percaya enggak? Percaya apa tidak dulu? Percaya ya. Kalau berpercaya, lambaikan tanganmu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, bilang haleluya. Haleluya, aduh suaranya lembut banget. Haleluya. Haleluya. Dengan keras bilang haleluya. Haleluya. Amin. Dia adalah Allah yang menyembuhkan kita. Dia adalah Allah yang menyembuhkanmu. Dia adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Percaya itu. Tuhan maha kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya aku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kau tak menang dan kau tak
kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah penyembuhku. Ada yang sakit hari ini? Katakan Tuhan Allah Engkau penyembuhku. Tuhan Yesus Engkau penyembuhku. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang menyembuhkan kita. Mari dengan sukacita. Engkau panci keselamatanku. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Amin. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Allah kita Allah yang menyembuhkan, Allah kita Allah yang mencukupi. Dia adalah pasti keselamatan. Jangan pernah ragukan Tuhan Yesus. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi buatmu. Sungguh kita percaya pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan ada jalan keluar yang Dia sediakan. Teruslah melekat sama Tuhan. Kalau anaknya saja Dia berikan buat kita, apalagi yang lain-lain. Dia adalah Allah yang mencukupkan. Jangan ragu terhadap Dia. Kasih Allahku sungguhlah terbukti, Kasih yang dibuktikan. tinggal dan serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
Begitu besar kasih-Nya bagi kita. Kasih yang dibuktikan dengan sebuah pengorbanan. Nyawa Dia berikan bagimu dan bagiku. Haleluya. Inilah sembahku Tuhan bagimu. Inilah sembahku bagimu. Inilah sembahku bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menyerahkan anakmu bagiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Masalah terbesar dalam hidupmu sudah diselesaikan, yaitu dosa. Bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk itu. Dan biarlah engkau dan aku berjalan terus di dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan dan memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. 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 Bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Aku menyembahmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang bersyukur angkat tanganmu dan angkat hatimu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Aku menyembahmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Tolonglah setiap kami umat-Mu untuk kami mengerjakan keselamatan itu sesuai dengan tuntunan Roh-Mu. Dan tolong kami juga umat-Mu untuk memberitakan keselamatan itu. Agar dunia boleh melihat dan mengetahui dan percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Terima kasih. Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu buat kami pagi ini. Kami siap untuk mendapatkan lawatan khusus oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta dan berdoa. Haleluya, amin. Yang siap untuk terima firman Tuhan, tepuk tangan dong. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kami dari gedung IRC menyapa setiap semua yang ada di rumah-rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita semua masih bisa beribadah pada Tuhan. Sekali lagi saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan
dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Satu Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat? Saya mengajak semua yang bisa membaca, mari membaca. Karena rugi saudara belajar membaca tapi enggak membaca. Amin. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara perhatikan di sini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Pada dasarnya orang itu suka akan cerita, suka dengar cerita. Entah ceritanya itu cerita benar atau cerita di karang-karang, saudara. Pada zamannya Rasul Paulus, berhubung tidak ada TV, yang didengerin adalah dongeng dan takhayul. Dongeng yang mulai zaman Paulus ada sampai sekarang ada itu, yang terkenal itu kayak Dewa Thor gitu ya, Hercules, dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Nah, saudara, kalau sekarang itu bukan cuma cerita dari mulut ke mulut, bukan cuma cerita nenek-nenek tua. Kok enggak ada cerita kakek-kakek tua ya? Coba pada zamannya Paulus ada TV, bisa-bisa kayak drama Asia, drama Korea, sinetron, terus film-film box office, mungkin masuk juga di sini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba katakan pada kiri kanan saudara, juga pada dirimu sendiri, seperti kalimat dua kata pertama di ayat 7, saudara. Dua kata pertama di ayat 7. Bilang apa, saudara? Jauhilah. Beneran. Masa? Kok saling menuduh? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau memang kebiasaannya dengerin cerita-cerita yang begitu-begitu, ya kalau disuruh ibadah sulit, saudara. Karena sudah kebiasaannya seperti itu. Yang diisi adalah kepuasan jiwanya, bukan rohnya. Pada saat saudara beribadah, di situ saudara sedang memuaskan roh saudara. Pada saat saudara tidak beribadah, saudara tidak memuaskan roh saudara. Dan roh saudara akan menjadi kering, roh saudara akan pelan-pelan sakit, mati. Kapan matinya? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak usah jauh-jauh deh, saudara. Saya selalu melihat diri saya sendiri. Kasih contoh diri saya sendiri. Saya dulu sempat rajin ke gereja, rajin ibadah. Hari Minggu saya sempat rajin ibadah dulu waktu masih remaja. Tapi begitu saya mulai mengenal sepedaan, hari Minggu saya terbiasa sepedaan, saudara.
Dan kalau saya diajak ke gereja, rasanya aneh. Hari Minggu biasanya kaki saya selalu gerak. Kalau di gereja nggak mungkin dong duduk sama kakinya gerak-gerak. Rasanya aneh, saudara. Tapi pada saat saya memutuskan untuk bertobat, saya mau kenal Tuhan, saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh, saya mulai komitmen, sepedaannya ditinggal. Kehilangan teman-teman sepedaan, ya disayangkan. Tapi saya yakin di dalam Tuhan ada teman-teman yang baru. Amin. Dengan kesukaan yang sama, dengan hobi yang sama. Hobinya apa? Cari Tuhan. Pada saat saya memutuskan untuk bertobat, pada saat saya memutuskan ibadah ya ibadah. Di situ keinginan sepedaan mati. Kadang-kadang kambuh kepingin, tapi matikan lagi. Kalau enggak dilatih saudara, enggak bisa. Makanya untuk ibadah itu memang harus dilatih, memang harus dipaksakan. Firman Tuhan jelas di sini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau saudara latihan badani itu berguna untuk hidup ini. Pada saat saudara latihan badani, saudara olahraga mungkin, makan makanan sehat, saudara sedang mempersiapkan masa tua yang lebih baik. Bagus. Dengan saudara latihan beribadah, saudara bukan cuma mempersiapkan masa depan yang lebih baik, tetapi saudara mempersiapkan masa kekal. Amin. Bulan lalu saya menyinggung tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Keduanya mengalami hidup yang berbeda. Orang kaya hidup duniawinya enak sekali. Dia dulunya sudah bekerja keras dan di mungkin masa akhir-akhir masa hidupnya dia tinggal menikmati hasilnya. Lazarus mati, orang kaya itu juga mati. Keduanya masuk dalam masa kekekalan. Orang kaya itu masuk dalam tempat hukuman kekal yang tidak ada tanggal merahnya, saudara. Lazarus masuk dalam tempat yang sangat nyaman, yang abadi, juga enggak ada tanggal merahnya, saudara. Pilih mana, saudara? Kalau saudara terbiasa beribadah, saudara terbiasa dekat sama Tuhan, saudara akan terus bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak terbiasa dengan Tuhan, jangan harap suatu saat sama Tuhan. Jadi kalau saudara mau kaitkan ibadah dan nasib masuk surga atau tidak, itu sangat berkaitan sekali. Yang logis dong saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan ya logis kalau kita sama Tuhan selama-lamanya. Tapi kalau kita enggak dekat sama Tuhan, bagaimana mungkin kita mengharapkan sama Tuhan selama-lamanya? Cirinya orang kalau biasa beribadah di masa akhir hidupnya, dia sudah terasa ini ya, jedut, tit, jedut, tit, jedut. Dia akan berkata, Tuhan Yesus terimalah rohku. Dengan enak aja, iya kan? Coba kalau orang yang enggak terbiasa ibadah, sudah jedut, jedut, dokter tolong selamatkan saya enggak mau mati. Suster tolong, semua petugas kebersihan tolong saya enggak mau mati.
Terus kalau misalnya ada tokoh agama datang, Pak, tolong doain saya untuk supaya dosa-dosa saya diampuni. Kan gitu kan saudara? Bingungnya cari pengampunan dosa kan di saat-saat terakhir. Itu kalau sempat doa. Yang apes itu yang nggak sempat doa saudara. Yang nggak sempat doa itu loh. Kalau sempat doa kan moga-moga. Nah saya tanya pada saudara, di hidup ini saudara cari yang moga-moga atau yang pasti? Kalau saudara cari yang pasti, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Orang Kristen beribadah karena tahu bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dia ada dan dia mengasihimu. Mengapa kita beribadah? Karena kita cinta akan Tuhan. Mengapa kita beribadah? Karena kita menghormati Dia. Mengapa orang tidak beribadah? Karena dia tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Dia tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Mengapa orang tidak beribadah, saudara? Karena dia tidak cinta Tuhan. Mengapa orang tidak beribadah? Karena dia tidak hormat sama Tuhan. Alasannya sepele kok, cuma itu saudara. Jadi kalau misalnya orang ditanya, mengapa kamu tidak beribadah? Waduh, saya sibuk kerja, saya waktunya kumpul sama teman-teman. Kan sudah tua toh, waktunya mau perpisahan satu-satu. Saudara, itu cuma alasan kulitnya aja. Tapi intinya adalah dia tidak mencintai Tuhan. Dia tidak hormat sama Tuhan. Dia anggap Tuhan tidak ada. Sepele aja kok saudara. Tuhan akan sangat menghargai orang yang beribadah. Tuhan akan sangat menghargai orang yang beribadah. Saya ngajak saudara buka di 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Apa yang saudara temukan di situ? 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Ayat ini panjang, tapi nanti kita akan menekankan di kalimat terakhir. Begini bunyinya, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, ini kepada Imam Eli. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Baca sama-sama. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sekali lagi. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan orang yang beribadah adalah orang yang menghormati Tuhan. Amin. Orang yang tidak beribadah pada Tuhan tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak beribadah jangan harap dianggap sama Tuhan. Gak dianggap saudara. Gak dianggap. Gak dipandang sama Tuhan. Tinggal pertanyaannya sekarang begini. Orang Kristen rajin ibadah. Motivasinya apa? Orang Kristen yang masih hidup duniawi seringkali beribadah karena menanti-nantikan berkat Tuhan. Tetapi orang Kristen yang rohani beribadah itu karena menanti-nantikan kehendak Tuhan atas dirinya.
Bedain ya saudara, bedain ya. Mari sekarang kita ukur diri kita masing-masing. Saudara masih menanti-nantikan berkat duniawi atau saudara cari berkat rohani? Orang Kristen duniawi memikirkan dirinya sendiri. Tetapi orang Kristen yang rohani memikirkan Tuhan. Orang Kristen duniawi cari apa yang memuaskan hatinya sendiri. Dan dia akan semakin gemar beribadah karena tujuannya adalah supaya berkatnya tambah banyak. Tapi orang Kristen yang rohani, dia pikirkan kesenangannya Tuhan. Dan orang yang giat mencari kesenangannya Tuhan, dia akan semakin gemar beribadah. Tuhan Yesus sudah tunjukkan teladan yang luar biasa buat kita semua. Sebelum dia memasuki masa pelayanannya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia berpuasa. Puasanya 40 hari 40 malam. Hanya bersekutu dengan Allah Bapa. Dan ini yang harusnya orang Kristen lakukan. Beribadah untuk mencari kehendak Bapa. Mencari motivasi dari Bapa. Mencari kekuatan dari Bapa. Jangan beribadah hanya untuk cari berkat duniawi. Saudara salah alamat. Maaf ya, salah alamat saudara. Sayang, betul-betul sayang. Ini waktunya kita masing-masing meningkat. Saya dulu di dalam kegelapan, saya ibadah memang tujuannya cari berkat. Karena setahu saya, daripada cari berkat sama dukun, mending cari berkat sama Tuhan. Benar enggak saudara? Betul kan? Betul. Cari berkat memang sama Tuhan. Tetapi hidup ini, firman Tuhan katakan, bukan untuk mencari berkat saudara. Hidup ini untuk mencari Tuhan, memuaskan keinginannya. Kita harus menggenapi apa yang Tuhan mau atas hidup ini. Jangan berkat mengaburkan pandangan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus tetap nomor satu. Kehendak Tuhan nomor satu. Harus kita selesaikan dalam hidup ini. Semua orang Kristen diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus dengan jelas mengulangi perkataannya berkali-kali sebelum dia naik ke surga. Beritakan Injil, muridkan. Beritakan Injil, muridkan. Beritakan Injil, muridkan. Saya mau tanya, perintah ini sudah sampai di telinga saudara belum? Sekarang saya tanya lagi, perintah ini sudah sampai di hatimu belum? Perintah ini sudah menguasai pikiranmu atau belum saudara? Kadang orang Kristen beranggapan atau beralasan itu perintah buat orang-orang khusus yang terpanggil. Saudara enggak dipanggil? Saya bilang, kasihan. Kalau saudara merasa tidak terpanggil, kasihani dirimu, nangislah. Karena saudara ditinggal Tuhan, saudara. Saudara akan ditinggal Tuhan. Tidak dianggap sama Tuhan. Loh kok bisa enggak dianggap? Saya kan rajin beribadah. Coba saudara perhatikan. Posisi kita dengan Tuhan. Tuhan itu tuan. Kita hamba. Kalau Tuhan kasih perintah sama hamba dan hamba benar-benar menghormati tuannya, apa yang dia lakukan? Dia akan kerjakan saudara. Tetapi kalau hamba itu
memandang rendah tuannya, maka perintah tuannya tidak dianggap, saudara. Sekarang saya mau tanya pada diri saudara masing-masing. Apakah saudara sudah dengar perintah Tuanmu? Dan apakah perintah itu sedang kau lakukan atau kau abaikan? Tuhan tidak pernah paksa orang. Tuhan tidak pernah paksa saudara harus nurut, tidak, saudara. Tuhan tidak suka paksa-paksa orang. Tuhan tidak suka paksa orang. Tuhan tidak paksa orang bertobat. Tuhan tidak paksa orang untuk melakukan tugasnya dengan terpaksa. Tidak. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan semua perintah Tuhan dengan sukacita. Tidak dengan terpaksa. Amin. Maka itu saudara, mari kita lakukan mulai dari yang basic, yang sangat mendasar. Berdoa, beribadah, baca Alkitab untuk cari kehendak Tuhan, saudara. Amin. Amin. Kalau untuk berdoa saja saudara terpaksa, gawat, saudara. Iya enggak, saudara? Kalau untuk berdoa aja saudara masih terpaksa, gawat, saudara. Kalau untuk ibadah aja saudara masih terpaksa, gawat, saudara. Kalau untuk baca Alkitab aja saudara masih terpaksa. Bahaya, saudara. Engkau sedang membahayakan dirimu. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan semua yang Tuhan mau. Ada amin? Ada amin? Saudara cinta Tuhan? Saudara yang di sini yang ikut ibadah terpaksa atau enggak, saudara? Enggak? Enggak terpaksa? Lebih baik satu hari di pelataranmu. Mari katakan bersama. Daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh saudara, amin. Memujimu, menyembahmu, karena Allah kita hidup. Anda bukan beribadah pada Allah kesia-siaan. Amin. Mari katakan, semua kemurahan-Mu lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara terpaksa atau enggak? Ya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita bangkit berdiri. Aba Bapa, Aba Bapa. Sapa dia, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap
Mari jemaat sendiri katakan Aba Bapa. Bapa. Apakah dia segalanya bagi saudara? Atau ada yang lebih menarik dari dia? Saudara yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia segalanya. Bersyukur pada Tuhan. Karena dia yang telah mati bagi engkau. Dia yang telah menyelamatkan dirimu dengan nyawanya sendiri. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau jadikan aku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari masing-masing berdoa pada Tuhan. Masing-masing berkata-kata kepada Tuhan. Katakan cintamu kepada Dia. Naikkan rasa hormatmu pada Dia. Kau segalanya. Kau Allahku. Kau Yesus Tuhanku. Selalu aku mau setia kepadamu Tuhan. Aku mau selalu mendengar kehendak-Mu. Aku mau selalu melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami masing-masing beribadah kepadamu. Engkau mengizinkan kami mendekat kepadamu. Engkau mengizinkan kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu buat kami. Kini saatnya
kami akan mempersiapkan diri kami untuk menikmati perjamuan kudus. Kami melihat bukti kasih Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan hati yang penuh cinta, kami akan makan roti dan minum anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Si Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada Tidak kasih, ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ini hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan syukur. Bersyukur untuk kasih-Mu. Sembah Kau Tuhan selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Semua EAC Connection, di mana saja saudara berada. Perjamuan suci ini sungguh kudus dan bukan kebiasaan atau tradisi. Bukan itu. Tapi mengingatkan kita, mengingatkan akan kasih Allah yang sungguh sangat terbukti, di mana Tuhan Yesus mati bagimu, menebus dosa-dosamu, memberikan hidup yang kekal, mau bersama saudara. Tuhan Yesus telah mati untuk kita semuanya. Baik saudara yang ada di sini maupun semuanya yang di rumah-rumah. Bahkan semuanya EAC Connection. Kita harus mengingat hal itu. Mengingat Yesus telah mati bagi kita. Darahnya menyucikan dosa kita. Ya, baiklah. Sebelum saya lanjutkan, mari bagi saya minta petugas membagikan roti dan anggur. Sambil kita menyanyikan Yesus kau menderita
karena salahku. Yesus kau menderita, gantikan daku, tanganmu terpaku karena salahku, sengsara selamatkan aku, kini ku serahkan hidupku padamu, perbarui aku oleh Roh Kudus-Mu, jadikanlah daku seperti Yesusku, ku tetap setia memikul salibku, memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Yesus kau menderita, gantikan daku, tanganmu terpaku karena salahku, sengsara sakitmu, selamatkan aku, kini ku serahkan hidupku padamu, perbarui aku oleh Roh Kudus-Mu, jadikanlah daku seperti Yesusku, ku tetap setia memikul salibku, memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Sungguh Yesus mati untuk kita, menderita karena kita. Haleluya. Angkat tinggi rotimu. Dia berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Haleluya. Sembahlah dia, sembahlah dia, sembah dia. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Mulialah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah saudara, makanlah. Ya, inilah darahnya, darah Yesus yang menghapus semua dosa-dosa kita. Angkat tinggi, sembahlah dia. Ya Tuhan Yesus, darahmu tercurah untuk aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Saudaraku, minumlah. Haleluya. Pujilah dia. Pujilah dia, pujilah dia. Katakan, perbarui dadaku oleh Roh Kudus-Mu. Perbarui menikmati perjamuan kudus. Sungguh kita boleh menikmati kasih Allah dalam hidup kita. Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
kita akan terus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, betul? Dengan terpaksa atau tulus? Tulus, puji Tuhan karena kita mengasihi Allah kita. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyerahkannya kepada Tuhan. Haleluya, Bapa terima kasih pada kesempatan kami pada pagi hari ini di dalam ibadah ini. Kami juga rindu untuk menyerahkan persembahan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah terlambat untuk memberkati kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah Kau lakukan. Dan ini saatnya kami menyerahkan kepadamu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Haleluya, amin. Pada kesempatan hari ini kami rindu berdoa bagi semua saudara yang berulang tahun. Dari hari Senin kemarin sampai hari Minggu ini. Siapa yang berulang tahun boleh bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Apakah itu ulang tahun pribadi ataukah ulang tahun pasangan? Artinya ulang tahun pernikahan. Mari silakan bangkit berdiri. Kami akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Silakan Kak Sarah. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan saudara-saudari kami yang pada seminggu kemarin boleh berulang tahun. Tuhan, biarlah berkat anugerah-Mu semakin dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu dan karya-Mu semakin dinyatakan. Mereka boleh semakin dekat dengan Engkau. Mereka boleh benar-benar menjadi anak kesayangan Tuhan yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan mereka di tahun-tahun yang akan datang dan biarlah mereka boleh mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kami juga berdoa bagi saudari-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Engkau yang melihat Tuhan setiap pergumulan keluarga demi keluarga. Maka kami menyerahkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kami percaya kalau sampai detik ini, kalau sampai saat ini mereka boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Maka di tahun-tahun ke depan Tuhan pun akan memimpin keluarga mereka. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita sorgawi melingkupi setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun buat saudara. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyiapkan hati kita untuk menerima berkat di dalam ibadah, akhir ibadah kita.
Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa menyertaimu, memperhatikanmu, dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menggandengmu dan tangan kanan kemenangannya, sehingga engkau sejahtera. Roh Kudus memberimu semangat dan sukacita setiap hari sampai selama-lamanya. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, and of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Ku berbahagia, Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku. kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. memuji Yesus. Memuji Yesus. Sekali lagi katakan memuji Yesus. Puji Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.